Baik Ibu-Ibu, kita mulai pertemuan kita hari ini ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-Ibu peserta PK yang saya hormati, terima kasih banyak pada hari ini sudah berkenan hadir di pertemuan kelompok kita, pertemuan rutin program Keluarga Harapan. Nah, Ibu-Ibu ada membawa tabel janji diri nggak? Ada. Oh, ada. Masih ingat nggak di pertemuan kita bulan lalu kita membahas tentang apa? Mendukung ibu hamil mendapat informasi dan layanan yang tepat. Betul sekali, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Jadi sebagai seorang ibu hamil ataupun ibu yang mungkin tak hamil tapi bisa memberikan informasi ke seluruh keluarga ataupun saudaranya yang sedang hamil bahwa kita tidak boleh seutuhnya langsung percaya terhadap informasi yang mungkin belum pasti kejelasan sumbernya. Nah, di tengah-tengah desa kita atau kampung kita sudah ada layanan-layanan informasi yang bisa kita percaya seperti di posyandu, ya, di kelas-kelas ibu hamil ataupun di fasilitas kesehatan lainnya. Apakah di tabel janji diri yang ibu-ibu isi itu sudah dikerjakan atau bagaimana? Sudah. Coba Ibu ini janjinya apa dari pertemuan bulan lalu? Mengajak suami untuk mendampingi saya di kelas ibu hamil. Mengajak suami untuk mendampingi Ibu Rini di mengikuti kelas ibu hamil ya? Ya. Ada kendala nggak dari kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Rini? Tidak ada. Nggak ada. Kalau Ibu Eka? Kalau saya kendala itu Pak, suami saya tidak mau diajak pergi di kelas ibu hamil itu, katanya malu karena ketemu sama ibu semua. Oh, suaminya malu. Iya. Oh gitu. Jadi nanti Ibu Eka bisa memberikan arahan atau nasihat kepada suaminya bahwa lewat pertemuan kelas ibu hamil itu kita bisa memperoleh banyak sekali informasi berkaitan dengan tentang kesehatan ibunya, kesehatan janinnya, dan juga nanti diajarkan bagaimana sih membantu ibu dalam menjalani proses kehamilan serta masa-masa persalinan. Begitu Beka ya. Nah, mudah-mudahan bapaknya untuk pertemuan ke depan bisa ikutlah di kelas ibu hamil. Ya, nanti kita paksa aja tuh Pak. Iya, dipaksa nggak apa-apa. Demi kebaikan nggak apa-apa dipaksa ya. Nah, ibu-ibu peserta PK yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas materi baru sesi 3, mendukung perawatan sehari-hari ibu. Nah, kalau dari judul topik pembahasan kita kali ini, kira-kira ibu-ibu tahu nggak apa kira-kira tujuan yang ingin dicapai lewat pertemuan ini? Mungkin di sini peran serta suami juga ya Pak ya. Karena perawatan ini kan misalnya saya nih lagi mau muntah hamil muda, kepengen jadi ini diambil mungkin kalau yang mau muntah tuh ambilkan ada minum misalnya atau makan atau diambilkan pengen makan rujak disuruh carikan makan rujak, mungkin begitu ya Pak yang perawatan sehari-harinya itu atau gimana? Ya bagus sekali Ibu Eka. Jadi tujuan yang ingin dicapai lewat pertemuan ini adalah agar kita baik ibu hamil maupun suami mengetahui bagaimana mendukung ibu yang sedang hamil. Jadi kondisi ibu yang sedang hamil ini adalah kondisi yang perlu pertolongan atau bantuan daripada orang lain, baik itu suami maupun keluarga yang terdekat. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Nah, biar tambah semangat lagi, kita mau saya ajarkan yel-yel atau yel-yel saja lah istilahnya Bu ya. Oke. Ya, saya kasih contoh ya. Nae loko. Nah, ibu-ibunya jawab nae-nya ha. Nae loko. Nae loko. Nae loko. Bocor. Kita ulangi lagi sekali ya. Nae loko. Nae loko. Nae loko. Bocor. Oke, hebat sekali ibu ya. Terima kasih ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, di antara ibu-ibu ini ada yang sedang hamil nggak? Ada
ada saya lagi. Oh, Ibu Eka sedang hamil. Ya. Hamil berapa bulan, Bu? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Ibu ini belum hamil? Belum, masih Belum. kecil. Oh ya, masih kecil ya. Nah, Ibu Eka selama menjalani masa-masa kehamilan yang sudah 4 bulan ini, Ibu Eka biasanya mengkonsumsi makanan apa saja sih sehari-harinya? Karena saya lagi mual-muntah Pak ya, saya tuh jarang makan nasi. Kalau makan tuh sedikit-sedikit aja, karena bau nasi itu bikin saya tambah mual Pak. Oh, Ibu Eka jarang makan nasi. Iya. Nah, terus kalau nggak makan nasi, Ibu Eka makan apa saja? Makan rujak, kan bikin Iya. aku Pak. Kalau makan rujak, jadi mual itu hilang. Iya, mualnya hilang. Terus ada makan roti, Roti ya. ya minum air gula, kadang-kadang minum susu juga. Oh, susu juga ya. Iya. Oh gitu ya. Jadi terima kasih Ibu Eka. Memang kondisi hamil itu banyak sekali bawaannya ya. Kadang mual, muntah. Jadi kadang makanan yang enak jadi terasanya nggak enak ya. Itu semua memang karena faktor bawaan hamil ya. Nah, sebenarnya ketika kita mengalami atau menjalani proses kehamilan tidak mesti kita selalu makan nasi ya. Banyak sekali makanan lain yang kandungannya sama dengan nasi, seperti tadi contoh roti ya, ada juga susu ya. Jadi itu bisa untuk menggantikan makanan yang memang enggak disukai dan menyebabkan muntah atau mual-mual ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, selama menjalani masa kehamilan, ibu-ibu harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Makanan itu harus mengandung bergizi yang banyak, terus ada kandungan zat besinya ya, juga mengkonsumsi vitamin-vitamin yang bisa mendukung proses kehamilan sehingga sehat dan juga bayi lahir dengan selamat. Dan tentunya harapan kita itu bayi yang dilahirkan itu terhindar dari yang namanya stunting. Jadi kalau selama proses kehamilan ibu-ibu mengkonsumsi makanan yang gizinya tidak cukup, otomatis akan berpengaruh terhadap anak atau janin yang dikandungannya ya. Nanti kalau lahir bisa-bisa anaknya stunting karena asupan gizinya sangat kurang ya. Baiklah ibu-ibu, untuk lebih mantapnya pemahaman kita terhadap materi ini, ibu-ibu saya bagi menjadi 2 kelompok ya ibu ya. Nah, ada kelompok 1, kita anggap ibu ini aja sebagai kelompok 1 ya. Nah, Ibu Eka sebagai kelompok 2 ya. Nah, ada tugas yang akan saya berikan. Saya minta waktunya untuk mengisi tugas itu dalam lembaran yang sudah saya sediakan. Siap ya ibu ya? Ya. Ya, ini untuk kelompok 1 Ibu Rini ya. Ya. Ini kelompok 2 Ibu Eka. Saya kasih waktu 5 menit aja ya untuk mengerjakan itu. Jadi untuk kelompok 1 tugasnya itu ada soal pertama, apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Terus yang kedua, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan yang bergizi. Itu Ibu Rini ya. Untuk Ibu Eka, pertanyaannya, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan oleh ibu hamil? Terus yang kedua, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Ya, 5 menit waktunya ibu-ibu ya. Ya Pak. Ya. Apa mau main dulu? Main dulu sama kakak? Iya. Main dulu sama kakak? Sudah ibu-ibu? Sudah Pak. Sudah, oke. Saya beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Bu Rini. Apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Nasi, sayur, ikan, daging, telur, buah-buahan. Dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan yang bergizi? Suami ikut memperhatikan kebutuhan makanan yang bergizi untuk ibu hamil, seperti membantu belanja sayur dan ikan, membelikan buah, dan ikut membantu saat masak dan temani makan. Terima kasih Bu Rini. Mungkin dari jawaban Ibu Rini tadi ada pendapat lain mungkin dari kelompok 2 yang mungkin mau ditambahkan atau cukup?
atau ditambahkan? Lebihnya cukup seperti apa yang disampaikan Ibu Rini. Oh cukup ya. Jadi jawaban Ibu Rini tadi sudah tepat. Ibu hamil jenis apa saja jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil ya. Ibu hamil itu wajib mengkonsumsi makanan berupa mungkin nasi ya, terus sayur ya, buah-buahan, telur ya, ikan ya. Terus dukungan dari suami ikut memperhatikan kebutuhan makanan yang bergizi. Jadi Ibu Rini mengharapkan atau membutuhkan dukungan daripada suami ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, sekarang kita kasih kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama itu apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan oleh ibu hamil? Jawabannya, ibu hamil juga membutuhkan tablet tambah darah dan vitamin agar terhindar dari kurang darah, Pak. Terus yang kedua itu bagaimana cara mendukung ibu hamil agar tersedia makanan dengan menu yang bergizi. Di sini jawaban saya itu kami itu adalah suami atau keluarga harus ikut mengatur menu makanan yang bergizi untuk setiap harinya dan rajin mengantar istrinya ke posyandu atau ke kelas ibu agar sama-sama memperoleh informasi yang benar terkait kesehatan ibu dan anak. Bagus sekali Ibu Eka. Dari hasil diskusi kelompok 2 mungkin kelompok 1 mau menambahkan atau melengkapi, ada dari kelompok 1? Jawaban kelompok 2 sudah bagus, Pak, sudah lengkap. Oh sudah lengkap gitu ya. Jadi selain mengkonsumsi makanan yang bergizi, ibu hamil juga untuk kebutuhan dirinya maupun janinnya, ibu hamil juga perlu mengkonsumsi tablet tambah darah juga ya. Nah tujuannya agar ibu hamil itu terhindar dari namanya anemia ya. Jadi anemia itu pernah dengar nggak ibu? Karena Apa itu ibu anemia? kurang darah. Kurang darah, betul sekali, pintar ibu ini. Jadi kalau kurang darah untuk ibu hamil itu sangat berbahaya ya, karena proses persalinan nanti itu ya biasanya orang Bima bilang antara hidup dan mati ya. Jadi kalau kurang darah itu fatal, bisa menyebabkan kematian ya. Makanya bisa dikonsumsi tablet tambah darah secara rutin setiap harinya. Terus yang kedua, tentu perlu dukungan orang lain, baik itu suami maupun keluarga. Nah kadang bawaannya banyak kan, kadang muntah, kadang malas-malas makan, kadang lupa minum ya. Itu perlu didukung supaya ibu hamil itu tidak merasa sendirian dalam hidupannya, dalam menjalani proses kehamilannya. Nah cara mendukungnya tadi dengan apa tadi mereka? Mengatur menu makanannya. Jadi menu makanan itu diatur, jangan sampai ibu hamilnya merasa bosan makannya ini itu terus gitu. Jadi diatur menunya bervariasi tetapi kandungannya terpenuhi, kandungan gizinya terpenuhi ya, sehingga ibu hamil mau atau semangat makan. Terus yang lain tadi apa tadi Beka? Mengantar istrinya ke posyandu. Mengantar istri ke posyandu. Jadi sebagai suami harus sadar bahwa ibu dalam kondisi hamil itu sangat lemah ya, perlu didampingi untuk ke posyandunya ya, jangan sampai kenapa di tengah jalan. Nah dengan ke posyandu ibu hamil maupun suami bisa memperoleh informasi yang benar bagaimana sih menjalani proses kehamilan hingga persalinan yang selamat ya. Baiklah ibu-ibu sekalian, ada bawa buku KIA nggak ibu? Ada. Oke. Baik kita sama-sama buka buku KIA-nya. Ada di halaman 9. Ini dijelaskan bahwa ibu hamil itu porsi makannya sudah diatur dan kandungan-kandungan makanannya itu juga sudah diatur di sini. Nah, yang pertama ada bahan makanan. Bahan makanan pertama itu ada nasi atau makanan pokok lainnya ya. Jadi nasi ini kandungannya karbohidrat. Kalau nggak suka nasi bisa diganti dengan ubi atau dengan singkong
atau dengan bisa juga dengan roti yang punya kandungan sama dengan nasi ya. Nah, untuk ibu hamil di masa kehamilan 3 bulan pertama itu porsi makannya itu minimal 5 porsi ya. 5 porsi itu bukan 5 mangkuk besar ibu ya, tapi satu porsi itu idealnya 100 gram, jadi 500 gram ya, itu 5 porsi. Terus yang kedua, coba Ibu Rini bacain. Protein hewani seperti ikan, telur, ayam, dan lainnya. Itu trimester pertamanya 4 porsi, trimester 2 dan 3 4 porsi. Jadi itu ya. Bahan makanan yang ketiga itu ada bahan makanan yang mengandung protein nabati. Nah, protein nabati ini Ibu bisa diperoleh dari makanan seperti tahu, tempe ya, dan lain-lain. Itu porsinya untuk ibu hamil trimester pertama itu 4 porsi. 4 porsi. Terus untuk trimester kedua dan ketiga juga sama 4 porsi ya. Satu porsi itu setara dengan 50 gram atau 1 potong tempe ya. Yang ketiga, sayuran. Nah, sayur-sayuran ini juga penting ibu-ibu untuk dikonsumsi ketika masa kehamilan. Nah, tujuannya agar tubuh kita itu memperoleh vitamin yang cukup. Nah, berapa porsi untuk sayur-sayurannya? Untuk kehamilan 3 bulan pertama itu 4 porsi minimal ya. Dan untuk 3 bulan kedua dan 3 bulan ketiga itu juga sama 4 porsi. 1 porsi ini setara dengan 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah. Nah, selain yang tadi, selama hamil juga kita butuh yang namanya buah-buahan. Nah, itu penting untuk pemenuhan kebutuhan vitaminnya. Jadi buah-buahan itu tidak perlu yang susah-susah dicari ya, nggak usah yang mahal-mahal ya, ada di sekitar kita juga cukup ya, seperti pisang kan banyak di kebun pisang ibu ya. Nah, banyak pepaya juga ya. Nah, itu penting demi kebutuhan kita. Baik, bahan makanan selanjutnya itu ada kebutuhan namanya minyak atau lemak ya. Jadi minyak atau lemak ini ibu hamil juga perlu. Selama di semester pertama itu butuhnya 5 porsi. Nah, lemak atau minyak ini bisa diperoleh lewat makanan yang digoreng atau ditumis ya, dengan santan. Terus yang selanjutnya kebutuhan gula ya. Jadi tubuh kita saat hamil juga butuh gula. Nah, gula itu porsinya selama trimester pertama itu ada 2 porsi. Begitu juga dengan trimester kedua dan ketiga. Nah, sampai sini bisa dimengerti Ibu? Bisa. Ya, bagus. Jadi perlu saya tekankan di sini Ibu bahwa selama menjalani proses kehamilan, Ibu perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Jadi jangan hanya sekedar kenyang ya, tetapi harus diperhatikan apakah makanan yang kita konsumsi itu benar-benar mengandung gizi ya, terpenuhi unsur gizinya. Selain makanan, ibu-ibu juga perlu mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah ya, mencegah terjadinya anemia. Nah, selain itu ibu-ibu, poin kedua yang perlu kita tekankan di sini adalah keluarga baik itu suami maupun orang tua juga ikut membantu ibu-ibu selama proses kehamilan ya, tentunya dengan cara mungkin mengingatkan jadwal minum obatnya ya, mengingatkan jadwal makannya ya, atau membantu menyediakan makanan yang susah mungkin dijangkau atau diperoleh oleh ibu hamil ya. Nah, selain itu keluarga ataupun suami juga ikut membantu menyusun menu-menu makanan yang mengandung gizi setiap harinya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan ibu? Cukup ya ibu ya? Ya. Baiklah ibu-ibu sekalian, mungkin
mungkin sampai di situ saja, di sini saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa diterapkan di rumah ya, dan bermanfaat bagi ibu serta keluarga. Dan pastinya jangan lupa ya, tabel janji dirinya selalu diisi ya, dan dikerjakan di rumahnya ya. Baik ibu-ibu, saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.